Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Jadi pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan kita yaitu sosialisasi tentang proyek kelima. Jadi salawat serta salam dengan baginda Muhammad SAW, Nabi yang menjadi contoh suri teladan yang baik bagi kita semua, untuk bagi kita umat Islam. Jadi yang saya hormati Bapak Kepala UPT ST Impres 675 KCE, yang saya hormati orang tua siswa yang sempat hadir atau ibu guru yang sempat hadir pada sosialisasi pada hari ini, dan yang saya cintai itu adalah anak-anak sekalian. Jadi untuk menghargai waktu, marilah kita bersama-sama membuka sosialisasi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adapun acara yang pertama yang kita lakukan di sekolah ini, pertama itu adalah sambutan dari Ibu Kepala PT. Jadi waktu yang tepat saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sempat datang di sekolah ini untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mana pada hari ini yaitu Bapak Guru kita akan melaksanakan yaitu proyek kelima di sekolah kita ini, di sekolah SD Impres 675 YKCE. Dan selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang seperti sekarang ini. Bapak dan Ibu orang tua siswa, jadi saya merasa bersyukur dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru kami, yaitu akan melaksanakan di sekolah kita ini, yaitu melaksanakan praktek kelima dengan tema pisang supaya manfaat dan membuat pisang petai. Dan semoga nantinya proyek kita ini berjalan dengan lancar dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tadi penyampaian dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya tolong siapkan dulu. Lanjutkan dengan membaca Al-Quran surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Jadi alhamdulillah. Jadi siapa yang tidak hadir? Aura. Aura di mana pergi? Tidak ada suratnya? Tidak. Tidak ada. Jadi kita doakan semoga temannya itu cepat kembali ke sekolah dengan melakukan proses pembelajaran sama seperti kita semua. Jadi dengar dulu namanya. Andi Fatimah Arman,
Halo Andina Rafisa, Asika, Aura Juwita. Kita masuk materi, terlebih dahulu kita melakukan speaking dengan melakukan takwa nasoleh. Jadi takwa nasoleh ini mulai. Jadi anak-anak sekalian, adapun tema yang akan kita angkat dalam proyek kelima kita di sekolah ini yaitu tentang kearifan lokal. Mana topiknya yaitu tentang disangkut baik manfaat dari olahan pisang petai. Ya. Jadi mengapa Pak Guru mengambil topik tentang pisang baik manfaat? Karena di daerah kita itu merupakan daerah penghasil pisang terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi di Kabupaten Kone itu merupakan produksinya pisang itu sangat banyak. Bahkan pisang itu paling gampang ditemukan di sekitar kita. Di lingkungan kita pasti banyak pisang. Ya. Maka dari itu Pak Guru mengambil inisiatif untuk mengangkat topik kelima ini yaitu tentang pisang yang menjual atau olahan pisang petai. Jadi Pak Guru itu mengajarkan kepada anak-anak sekalian bagaimana itu cara pengolahan membuat pisang petai. Nah, karena pisang petai itu kalau dimakan enak. Jadi kita itu memperkenalkan kepada anak sekalian tentang bagaimana cara pengolahan pisang petai. Ya. Jadi seperti itu penjelasan dari Pak Guru. Jadi mengerti semua? Mengerti. Pak Guru akan menjelaskan tentang pisangku kaya manfaat. Jadi kenapa disebut pisang itu kaya manfaat? Karena pisang itu bisa diolah dalam berbagai macam hal. Nah, seperti contohnya kalau pisangnya mentah, maka pisang itu bisa diolah menjadi pisang apa? Pisang petai, apa lagi? Keripik pisang. Seperti itu kan. Kemudian kalau pisangnya sudah masak, pisang itu bisa diolah menjadi apa? Pisang goreng. Apalagi selain pisang goreng? Pisang hijau. Apalagi? Pisang nugget. Ya dan lain sebagainya. Kemudian kalau pisangnya sudah masak sekali, bisa lagi diolah menjadi apa? Berongko. Apalagi? Bandak pandang. Apalagi? Selain bandak pandang? Nah, dapat uti. Nah, itu banyak sekali kegunaannya. Nah, adapun nanti yang akan kita kerjakan di sekolah kita itu tentang tugas kita di proyek kelima itu tentang membuat pisang petai. Ya, jadi cara membuat pisang petai. Jadi itulah nanti yang akan kita programkan di sekolah kita dan semoga program itu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi itulah penjelasan dari Pak Guru. Jadi saya kira anak sekolah sudah mengerti semua. Ya, jadi kalau sudah mengerti, Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelasnya tolong disiapkan dulu. Nah, ke depan. Nur Yesus, Bro. Sekarang dilanjutkan dengan membaca Al-Quran surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam
sekalian, siapa temannya yang ini tidak sudah hadir? Hadir semua. Berarti di kelas ini pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke sekolah. Jadi sekarang Pak Guru mau mengabsen dulu. Jadi yang pertama, Adi Fatima, Adi Rasika, Aura Junita. Bapak Ibu anak soleh dimulai. Sekarang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Yaitu tentang semuanya yaitu tentang kearifan lokal. Jadi apa itu dibilang kearifan lokal? Ya, jadi banyak sekali seperti apa? Membuat donde, apa lagi? Membuat perongko, apa lagi? Ya, membuat donde. Jadi adapun yang akan kita laksanakan dalam proyek pikiran kita itu tentang pisang PK yang berpahat, yaitu membuat pisang PK. Jadi inilah proyek yang akan kita jalankan di semester ini. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kita rencanakan itu berjalan dengan baik dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk pergi berkunjung ke salah satu rumah warga yang membuat pisang pepek. Nah, jadi tujuannya itu untuk pergi mewawancarai warga tersebut tentang bagaimana cara pembuatan pisang pepek. Nah, jadi anak-anak sekalian sudah paham semua? Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Adapun yang saya mau pertanyakan yaitu bagaimana cara membuat pisang pepek. Ini pisangnya kita siapkan pisang, kita kupas semuanya pisangnya, baru direndam di air garam supaya getah pisang itu hilang. Setelah direndam air garam, kita goreng. Sebelum mentah kita ambil dulu, baru kita pepek, baru digoreng lagi. Inilah hasil pepek yang kita sudah bikin. Terima kasih atas jawaban dari Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, sedia. Adapun yang saya mau tanyakan itu jenis pisang apa saja yang bisa dijadikan pisang pepek? Nah, 1 pisang pokok, 2 pisang raja, 3 pisang nangka, ya semuanya itu juga bisa dijadikan pisang pepek. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Adapun yang saya mau tanyakan itu apa itu pisang pepek? Pisang pepek adalah salah satu makanan khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari pisang mentah. Kenapa dipepek? Karena pisang itu digoreng dulu, setelah digoreng ya diangkat, baru dipepek, baru digoreng lagi. Pertemuan sebelumnya, Pak Guru itu memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk pergi berkunjung ke salah satu rumah warga yang membuat sanggar pepek. Jadi, karena anak-anak sekalian sudah pergi berkunjung ke rumah warga, otomatis sudah ada jawaban yang kita dapatkan tentang hasil wawancara kepada warga. Jadi, tugasnya pada hari ini yaitu menyimpulkan
apa yang didapatkan dari rumah warga tersebut. Ya, jadi setiap perwakilan naik ke depan untuk memaparkan hasil wawancaranya. Jadi saya persilakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk naik ke atas. Ya, jadi saya persilakan kepada situ. Apa itu pisang pepe? Pisang pepe adalah salah satu makanan khas Mesir. Makanan ini terbuat dari pisang mentah. Cara penyajiannya cukup memakan waktu yang lama karena prosesnya terdapat beberapa tahap. Mengapa disebut pisang pepe? Karena pisang ini digoreng kemudian ditumbuk atau dipepe kemudian digoreng kembali sampai masak makannya disebut pisang pepe. Jadi itulah tadi penyampaian dari hasil wawancara kelompok 1. Persilakan kepada perwakilan kelompok 2 untuk naik ke atas. Siapa yang bisa? Ya, saya persilakan kepada Reski. Jenis pisang apa saja yang bisa dijadikan pisang pepe? Pisang kepok, pisang raja bulu, dan pisang nangka. Jadi itu tadi pemaparan hasil wawancara yang didapatkan oleh kelompok 2. Saya persilakan kepada perwakilan kelompok 3 untuk memaparkan hasil wawancaranya. Jadi saya persilakan kepada perwakilan kelompok 3 menjelaskan. Bagaimana cara membuat pisang pepe? Kami membuka kulit pisang kepok, 2 rendam pisang kepok ke dalam air garam untuk menghilangkan getah pada pisang kepok dan dasar gurih. 3. Goreng pisang kepok setengah masak. 4. Geprek pisang kepok dengan ulekan. 5. Goreng kembali pisang kepok sampai masak. 6. Sajikan pisang pepe dengan sambal terasi. Ya, jadi itu tadi hasil pemaparan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya, Pak Guru itu sudah menugaskan kepada anak-anak sekalian untuk pergi berkunjung ke salah satu rumah warga. Yaitu tujuannya itu untuk pergi bertanya kepada warga tentang bagaimana tata cara pembuatan pisang. Jadi kemudian pada pertemuan hari ini Pak Guru akan menayangkan video. Nah, videonya itu tentang tata cara pembuatan sanggar pepe. Jadi setelah Pak Guru menayangkan video, saya harap anak-anakku sekalian ada yang bisa naik ke depan untuk menyimpulkan tentang tata cara pembuatan sanggar pepe. Jadi Pak Guru akan menayangkan video. Anak-anak sekalian diharapkan untuk memperhatikan. Ya. Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan membuat salah satu makanan atau cemilan berbahan dasar pisang khas dari Bugis Makassar, yaitu sanggar pepe. Menu ini biasanya disajikan saat kumpul bersama keluarga di rumah ya Bun. Selain bahannya yang simpel dan ekonomis, proses membuatnya pun sangat mudah dan tentunya rasanya enak, gurih dan nikmat banget ya Bun. Nah, bagi kalian yang penasaran bahannya apa saja dan bagaimana proses membuatnya, tonton terus ya sampai akhir dan jangan lupa di like, komen, subscribe dan share ke media sosial kalian ya. Nah, bahan utamanya kita siapkan satu sisi pisang kepok yang masih muda seperti ini ya Bun. Jadi sanggar
anak sekalian bisa menyimpulkan? Ya, saya persilakan kepada Farhan untuk menyimpulkan hasil dari video yang tadi ditayangkan. Jadi ada kesimpulan yang saya dapatkan dari video di atas, yaitu cara pembuatan pisang pepe. 1. Buka kulit pisang pupuk. 2. Rendam pisang pupuk ke dalam air garam. Tujuannya untuk menghilangkan getah pada pisang pupuk dan rasanya gurih. 3. Goreng pisang pupuk setengah matang. 4. Tumis pisang pupuk dengan urutan. 5. Goreng kembali pisang pupuk sampai masak. 6. Sajikan pisang pepe dengan sambal terasi. Dari kesimpulan dari Farhan. Jadi tepuk tangan dulu untuk Farhan. Oke, anak sekalian, yaitu cara pembuatan sangkara pepe yang pertama itu apa? Apa tadi didapatkan di sini? Yang pertama, membuka kulit pisang. Setelah kulitnya dibuka, ya apa lagi? Ya misalnya itu direndam di air garam. Apa gunanya? Untuk menghilangkan getah dan supaya rasanya itu lebih gurih. Kemudian selanjutnya apa? Misalnya digoreng sampai setengah masak. Setelah setengah masak, maka sisanya diangkat. Dan ya apalagi selanjutnya? Ya di-spray pakai apa? Di-spray pakai uletan. Kemudian setelah digeprek, nah selanjutnya apa? Ya misalnya digoreng kembali sampai masak. Ya. Kemudian setelah pisangnya masak, tahap yang terakhir itu apa? Kita memakan pisang pepe dengan sambal terasi. Ya, jadi saya kira anak sekalian sudah mengetahui tentang tata cara pembuatan sangkara pepe. Ya, jadi pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek tentang tata cara pembuatan sangkara pepe. Jadi anak-anak sekalian, itulah pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kelasnya tolong ucapkan dulu. Sebelumnya siap berat. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dilanjutkan dengan membaca Al-Quran surah Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hari ini sehat. Jadi siapa teman yang tidak hadir? Jadi di mana pergi nak? Sakit atau bagaimana? Sakit. Ini kita doakan temannya itu semoga cepat sehat dan bisa kembali. Ingat dulu namanya, ini Pak Timarman, Muhammad Restu, Muhammad Akbar, Muhammad Rizky Asidan. Ini kan lagu profil pelajar Pancasila. Jadi
Profil pelajar Pancasila dimulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita itu sudah memasuki tahap aksi dalam proyek kelima kita tentang pembuatan sanggar praktek. Jadi, adapun yang kita capai dalam proyek ini, yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita itu sebagai anak, sebagai peserta didik, kita itu harus selalu menanamkan dalam diri kita tentang tata krama yang baik atau etika yang baik, baik itu kita berbicara sama guru, sama orang tua, ataupun berbicara sama orang lain yang ada di masyarakat. Jadi kita itu harus berkata yang lemah lembut. Kemudian kalau kita lewat di depan orang, kita itu harus membiasakan budaya mempetabe. Kalau kita lewat di depannya orang, kita itu harus mempetabe. Tujuannya karena kita itu sesama manusia harus saling menghargai, harus saling menghormati. Ya, kemudian yang kedua yaitu bergotong royong atau berkolaborasi. Jadi di dalam praktek nanti kita itu harus bekerja sama bersama dengan teman kelompok. Jadi semua itu anggota kelompok harus aktif dalam melaksanakan pembuatan sanggar praktek. Kemudian yang ketiga yaitu kreatif. Jadi kita itu sebagai seorang siswa yaitu harus menyajikan karya yang inovatif supaya orang lain itu menyukai hasil karya kita. Apabila kita memasarkan kepada konsumen, maka konsumen itu tertarik terhadap apa yang kita pasarkan kepada mereka. Jadi itulah yang akan kita capai dalam proyek kelima kita tentang pembuatan sanggar praktek. Nah, jadi pada hari ini kita akan pergi berbelanja ke toko untuk membeli perlengkapan tentang pembuatan sanggar praktek. Ya, jadi sebelum kita berangkat ke toko atau ke penjual, Pak Guru mengarahkan kepada anak-anak sekalian bahwa apabila nanti kita sudah sampai ke penjual, maka yang pertama yang harus dilakukan itu kita itu harus mengucapkan salam kepada penjual. Nah, setelah kita mengucapkan salam, maka otomatis penjual akan menjawab salam kita. Setelah dijawab, maka barulah kita bertanya apa yang akan kita beli. Nah, kita bertanya apa yang akan kita beli. Kemudian kita juga sebagai pembeli berhak untuk menawar dagangan dari penjual. Tetapi di dalam menawar kita itu harus bertutur kata yang baik, bicara yang sopan, yang lemah lembut, supaya pembelinya itu juga senang. Dan semoga jual beli ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala. Kita itu mendapatkan pahala. Jadi saya kira anak sekalian sudah paham semua. Ya, jadi sekarang kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa sangka? 15. Bisa 10.000 satu? Bisa. Ya, Waalaikumsalam. Berapa teman? Besok 10.000 satu. Tidak bisa. Dua. Bisa Ji. Ambil semua itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa minyak Kak? 25. Bisa dikasih kurang 15? Bisa. 15. Jadi enggak. Jadi anak sekalian, pada hari ini kita akan membuat pisang pepes. Jadi cara pengolahannya yang pertama itu kita mengambil air. Nah, kemudian kita simpangkan garam. Nah,
Gunanya ini garam supaya getahnya nanti hilang kalau sudah dikupas. Cara mengupasnya seperti ini. Ya, jadi seperti ini nak. Ya, jadi paham semua toh? Setelah itu kita tuangkan minyak. Panas, maka barulah kita simpangkan ini. Goreng. Nah, seperti ini nak. Kita lagi simpang ini. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sekalian, kita sudah selesai melaksanakan proyek penerimaan tentang pembuatan tulisan PP. Jadi sekarang tugasnya Pak Guru akan membagikan kertas refleksi. Ya, kita itu guru menulis kira-kira bagaimana perasaan kita setelah bisa melaksanakan praktek pembuatan